Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang para praktikan di video materi struktur data bersama saya Muhammad Rafi Ashifa dengan kode asisten MRA. Di sini akan mencoba menjelaskan mengenai modul 2 stack dan queue. Jadi di sini kita akan belajar mengenai konsep stack dan queue secara singkat aja. Kemudian kita akan belajar operasi-operasi yang ada di stack dan queue. Kemudian kita akan mencoba bereksperimen dengan demo programnya. Jadi konsep ya stack itu apa? Stack itu suatu struktur data yang sifatnya linear. Dia itu menggunakan prinsip last in first out atau LIFO. Kemudian contoh sederhananya itu tumpukan buku. Jadi misal itu ada, anggap aja ini meja ya. Ini meja. Aduh, ini ada meja. Kemudian ada penjual. Ini penjual ya. Penjual ini melakukan yang namanya stocking barang. Stocking barang itu sama aja kayak menyimpan suatu nilai. Misal penjualnya itu dia stocking buku. Jadi ada buku 1, buku 2, buku 3. Kemudian kita sebagai pembeli ya. Kita sebagai pembeli itu melakukan yang namanya beli. Beli itu anggap aja seperti mengolah data. Ya, jadi bisa dilihat penjual itu stocking buku, menyimpan nilai itu dari bawah ke atas. Ini buku pertama yang masuk, kemudian ini buku kedua, ini buku terakhir yang masuk. Kita sebagai pembeli itu pasti beli bukunya, ngambil yang tumpukan paling atas, atau kita mengolah data yang paling atas. Jadi ini yang disebut dengan prinsip last in first out. Yang terakhir masuk itu buku ketiga, itu yang pertama keluar. Gitu. Jadi itu ya stack. Contoh implementasinya itu ada algoritma deep first search. Ini kalian bakal temui di mata kuliah kecerdasan buatan. Kemudian ada fitur undo redo. Fitur undo redo itu menggunakan konsep stack. Ya, jadi itu. Kemudian ini ada operasi dasar stack. Operasi dasar stack itu kita bakal fokus ke 3 aja, karena ini basicnya. Kita bakal fokus ke push, ke pop, sama ke top. Push itu menambahkan, pop itu menghapus, top itu melihat. Buat is empty, is full ini nanti kita jelaskan secara singkat aja. Kemudian kita masuk ke demo programnya. Bisa kalian lihat ya. Jadi di sini ada semua fungsi-fungsi yang aku singgung tadi. Ada push, ada pop, ada top, ada is empty, ada is full. Ini semua itu kita deklarasikan di luar fungsi main. Jadi jangan salah ya, karena beberapa praktikan masih ada yang salah di modul 1. Jadi aku jelasin dari atas saja. Pertama kita mendefinisikan suatu konstan. Itu kita beri nama max. Max itu kita isi 3. Kemudian kita juga mendeklarasikan suatu struktur, kita beri nama stack. Di dalam stack ini kita bikin 2 atribut. Atribut pertama itu integer array. Jadi ini tempat buat nyimpan nilai. Nilai yang kita simpan itu bakal bilangan bulat ya. Kemudian ada atribut kedua itu kita set sebagai integer, namanya top. Jadi top ini nanti fungsinya sebagai penunjuk stacknya. Nanti aku jelasin lebih lanjut. Jadi kita langsung ke programnya aja. Di integer main kita bikin struktur stack, kita beri nama SEA. Jadi kita bikin stack namanya SEA. Kemudian kita inisialisasikan SEA. Ini ya, ini SEA. SEA ini nanti bakal masuk sebagai isi dari parameter fungsi inisialisasi. Nah, selama dia masih diolah di dalam fungsi inisialisasi, itu dia bakal diwakilkan dengan S gitu. Jadi stack S
itu sama aja kayak SEA ya. Jadi nggak usah ambil pusing. S itu sama aja kayak SEA. Jadi di dalam fungsi inisialisasi ini kita set nilai S itu SEA top ya, SEA top. Jadi struktur stack namanya SEA, atribut topnya S top, itu kita set nilainya sebagai -1. Sebentar, aku gambar. Jadi ini meja, anggap aja. Kemudian ini nanti data-datanya ya. Jadi top itu penunjuk lah istilahnya. Ini di top. Aku kasih warna merah dah. Mana penghapus? Mana? Ini top ya. Yang merah ini top. Oke. Kemudian kita push. Aku pengen kalian fokus ke sini dulu. Misal kita push berapa ya? Berapa? 10 mungkin. 10, 20, 30 dah. Ya, 10, 20, 30. Ini kita run ya. 10 telah ditambahkan, 20 telah ditambahkan, 30 telah ditambahkan. Oke, berarti kita analisis sekarang fungsi pushnya. Jadi aku pengen kalian fokus ke sini dulu. Jadi kita nge-push, ya kan? Kita pengen nyimpan nilai di dalam stack SEA. Stack SEA yang kita inisialisasikan sebelumnya, kita isi 10, 20 sama 30. Dan nanti 10, 20, 30-nya ini dia bakal masuk sebagai nilai dari parameter integer nilai ya. Aku pengen mata kalian fokus ke sini dulu. Ya, jadi S itu SEA ya. SEA.top, kita increment nilainya jadi +1. Yang tadinya -1, kita masukin 10. Itu topnya jadi 0 ya. -1 tambah 1, 0 gitu. Jadi 0. Kemudian array yang diwakilkan nilai top yang udah kita increment tadi dari -1 jadi 0. Jadi nanti ini S array 0 itu kita isi dengan nilai yang kita inputkan sebagai parameter. Jadi 10. Jadi nanti S array 0, 10. Kemudian dia bakal mencetak 10 telah ditambahkan. Begitu juga dengan 20, 30. Nah, bedanya ini aku jelasin topnya sekarang. Jadi waktu kita inisialisasikan top ya, top -1 itu sama aja ngasih tahu programnya kalau stack yang kita inisialisasikan itu belum ada isinya. Jadi ini top -1 tuh di sini. Ketika kita memasukkan nilai mana tadi? Memasukkan nilai 10, 20, 30. Ini ya nilai 10. Ada sih. Ya. Nilai 10. Aduh, 10. Itu kita incrementkan nilai topnya. Jadi topnya dari -1 itu sekarang jadi 0. Jadi top 0 itu mewakili atau istilahnya itu sebagai indeks dari 10 yang ada di dalam stack. Kemudian 20 itu dari 0 naik jadi 1. Jadi 1. Ini 20. Kemudian 30 itu berarti topnya 2 ya. Topnya 2 gitu. Jadi sekarang hilang. Jadi sekarang nilai top yang ada di stack SEA itu jadi 2. Nah, gitu. Ya, 10, 20, 30 kelihatan. 10, 20, 30. Nah, sekarang ke sini nih. Aku mau kalian fokus ke sini. Jika nilai topnya itu melebihi atau sama dengan, jika nilai S topnya itu sama dengan max kurangi 1, max itu kita deklarasikan sebagai 3, -1 berarti 2 ya. Kalau nilai topnya itu sama dengan 2, itu dia bakal ngeprint stacknya overflow. Mari kita coba. Kita push sekali lagi, nilainya 40. Kita run. 10, 20. Kita run. Nah, dia bakal ngeprint stack overflow. Jadi kan tadi topnya nilainya 2 ya. Ketika kita nge-push 40,
programnya itu dia bakal ngecek logika if-nya ini dulu. Logika if-nya ini. Apakah nilai topnya itu sama dengan max kurangi 1, sama dengan 3 kurangi 1? Iya. Karena stacknya udah penuh ya, udah kita isi 10, 20, 30. Jadinya dia bakal ngeprint stack overflow. Kemudian nilai 40-nya ini itu nggak bakal tersimpan. Jadi itu buat push. Sederhana ya. Semoga kalian paham. Sekarang kita ke pop. Kalau pop juga sederhana sih. Aku pengen kalian fokus ke sini dulu, ke else-nya. Jadi misal kita nge-pop nih, nge-pop. Dan kita pop ya. Dia itu bakal bikin variabel baru. Namanya itu nilai hapus atau nilai yang nanti bakal dihapus. Nilai yang bakal dihapus ini kita isi sebagai nilai array dari stack SEA buat top yang saat ini. Top yang saat ini itu 2 ya, 2. Kemudian S topnya ini bakal kita decrement, bakal kita kurangi 1, berarti dia ini bakal berubah ya jadi 1. Kemudian dia bakal ngeprint nilai hapus. Nilai hapus ini yang kita isi sebagai SR top sebelum di decrement. Jadi kita coba aja. Kita run. Ya, jadi 10, 20, 30, terus 30 telah dihapus. 30 itu dihapus karena nilai topnya tadi udah dikurangi. Dari 2 jadi 1. Berarti topnya sekarang 0 sama 1 ya. 10 sama 20. Gitu. Nah kalau misalnya kita pop lagi sampai habis. Pop 3, 4 ya. 3, 4. Apa yang akan terjadi? Mana nih? Gak bisa di-run. Halo? Nah, apa yang akan terjadi? 30 telah dihapus, 20 telah, 10 telah itu stuck kosong. Jadi sekarang aku pengen kalian fokus ke sini. Jadi dia sebelum ngepop dia bakal ngecek logika if-nya ini dulu. Apabila nilai S topnya itu sama dengan min 1, dia bakal ngeprint stack kosong dan dia akan kembali ke main. Jadi gimana jelasnya ya? Jadi kita pop ya. Ini pop buat 30. Jadi sekarang nilai topnya jadi dari 2 jadi 1. Kita pop lagi. Sekarang nilai topnya dari 1 jadi 0. Berarti 30, 20 hilang. Sekarang topnya jadi 0. Sisa 10. Kita pop lagi. Sekarang topnya dari 1 berubah jadi 0. Jadi sekarang 10 hilang. 30 hilang, 20 hilang, 10 hilang. Berarti nilai topnya kembali ke min 1. Gitu. Jadi min 1. Bentar. Kembali jadi min 1. Apabila nilai topnya min 1, dia bakal ngeprint stack kosong dan nge-return. Jadi ini sama aja kayak stack underflow ya. Jadi ini cuma kayak gambaran aja. Kalau stacknya itu kalau nggak ada isinya itu ya nggak bisa dihapus isinya. Jadi dia bakal ngeprint stack kosong, kemudian bakal mengembalikan ke main, mengembalikan ulang ke main gitu. Itu buat pop. Kemudian top. Buat top simple aja. Dia juga ada logika buat ngecek apakah stacknya itu kosong dengan cara melihat nilai topnya, apakah nilai topnya sama dengan min 1. Kalau nilainya tidak sama dengan min 1, dia bakal mengabaikan logika if ini, kemudian dia bakal lanjut ke else. Pop. Nah, ini ya, mohon maaf, jadi tadi salah. Dia ada logika buat ngecek apakah stacknya itu kosong. Kalau misalnya stacknya tidak kosong, dengan cara melihat nilai topnya apakah dia sama dengan min 1, dia bakal mengabaikan instruksi ini dan lanjut ke else. Kalau di else dia bakal ngeprint elemen teratas. Jadi kita coba. Kita nge-push 10, 20, 30, 40. Kemudian kita pop 30. Kemudian kita panggil topnya. Jadi 10, 20, 30, 40, 40 overflow.
berarti 40 nggak masuk. Nilai paling atas masih 30, kita pop 30-nya, berarti seharusnya topnya 20 ya. Kita coba. Elemen teratas 20. Jadi itu aja buat top. Ini sih demo programnya secara singkat. Kemudian yang terakhir itu ada is empty sama is full. Sebenarnya ini aku nggak mau jelasin, tapi aku singgung secara singkat aja. Jadi kalau kalian perhatikan ya, is empty itu sebenarnya sama aja kayak logika if yang ada di sini nih, logika if yang ada di pop. Jadi pada dasarnya is empty ini buat menyederhanakan programnya aja. Jadi kita nggak perlu nulis logika apakah stack kosong, apakah suatu stack itu kosong secara berulang-ulang gitu loh. Kita nggak perlu nulis itu secara berulang-ulang. Ini kalau kalian mau, kalian bisa bikin fancy kodenya, bikin jadi indah gitu. Ini stop min 1 kita ubah jadi gini. If is empty, kemudian buka kurung, tutup kurung, s. Ini nanti sama aja. Ini sama aja ya. Ini. Terus apalagi ya? Apalagi tadi is empty udah, sekarang is full. Is full juga sama. Dia kayak logika yang di push ya, sama ya. Ini kalau mau dibikin fancy ya tinggal is full, if is full gitu. Is full terus s itu saya yang kita masukkan sebagai parameter buat ini s. Dan sebenarnya gitu aja. Semoga nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan nanti tanyain aja ke Aslepnya waktu jurnal. Terus misal ini deh, kita bikin study case yang beda. Bang, gimana misalnya kalau kita bikin stack, tapi daripada nilainya integer, kita bikin float, itu gimana? Nah itu sebenarnya gampang aja sih. Kalian cuma perlu teliti aja. Bentar. Misal kita mau bikin jadi float ya ini ganti aja jadi float. Kemudian parameter buat masukinnya ini itu ganti juga jadi float. Ada lagi nggak yang nggak ada ya? Ini jadi float. Kemudian print f-nya juga jangan lupa. Ini kan persen dia itu buat integer, kita ganti jadi f. Juga ganti jadi f. Mana ini? Ya udah gitu aja. Ini persen f. Ya udah gitu aja sebenarnya. Jadi sekian ya demo program start. Kita lanjut ke Q. Selanjutnya buat Q. Jadi ini konsep Q-nya. Q merupakan suatu struktur data sifatnya linear. Perbedaannya menggunakan prinsip first in, first out. First in, first out. Jadi buat contoh sederhananya itu ya antrean ya. Jadi misal ada orang antri gitu, 3. Ini orang pertama yang datang duluan, ini yang kedua, ini yang ketiga. Mereka mau beli, misalnya itu mochipop. Beli mochipop. Orang yang datang pertama itu juga yang dilayani terlebih dahulu. First in, yang pertama masuk, first out, yang pertama keluar. Gitu. Ya, kemudian contoh implementasi Q itu ada penjadwalan tugas pada sistem operasi, kemudian antrian pengiriman paket data pada jaringan komputer. Gitu. Kemudian itu operasi dasar Q. Operasi dasar Q itu mirip-mirip lah sama yang stack, cuma beda nama aja. Kita bakal fokus ketiga ini secara in-depth nanti. Ada enqueue untuk menambahkan elemen, dequeue menghapus elemen, dan front untuk melihat elemen teratas. Kemudian ada is empty sama is full. Oke, kita langsung aja ke demo programnya. Oke, jadi ini contoh demo program buat Q. masih sama kurang lebih ya. Jadi di sini bisa kalian lihat ada deklarasi semua operasi yang aku sebut tadi. Ada enqueue, dequeue, top, is empty, is full. Semuanya letaknya itu ada di luar fungsi main. Kita langsung ke ini aja, ke analisis programnya gimana. Pertama kita deklarasikan ini konstan. Max kita definisikan sebagai 3 ya. Kemudian kita deklarasikan juga struktur Q-nya. Kita isi dengan 3 atribut. Yang pertama itu ada integer array max, integer array 3 ya berarti. Ini buat nyimpan nilai datanya. Kemudian ada nilai front sama rear. Front itu buat menunjuk
bagian depan, rear itu buat nunjuk bagian belakang. Nanti buat lebih jelasnya aku jelasin nanti. Sekarang kita ke programnya aja langsung. Jadi di sini kita kita bikin variabel baru. Kita bikin variabel struct Q yang baru, kita kasih nama SEA. Kemudian SEA-nya kita inisialisasikan. Ini nanti dia bakal itu ya, mana? Ini dan SEA ini nanti bakal lari ke sini. Halo, oke. Bakal lari ke sini. Bakal lari sebagai nanti ini dan SEA bakal jadi isi dari parameter fungsi inisialisasi. Jadi SEA itu sama dengan Q. Q itu sama aja kayak SEA. Jadi nggak usah nggak usah dibikin pusing. Q itu SEA. Q front. Jadi di inisialisasinya ini kita set nilai SEA yang front, Q front ya. Q front jadi -1, kemudian rear jadi -1. Aku gambar dulu. Jadi misal kita punya antrean gitu. 1, 2, 3 ini misalnya. Oke. Jadi front sama rearnya -1. Warna apa ya? Warna merah dah. Front, rear itu -1 ya. Itu -1. Oke. Udah, sekarang kita coba ke programnya aja langsung. Kita langsung ke enqueue. Misalnya aku mau enqueue berapa ya? Berapa enqueue? Dan saya 11 dah. 11 plus. 11 ini aku copy aja. 1, 2, 3, 4 ya. 11, 22, 23 sama 44. Kita run. Ini di delete dulu dah. Apa ini? Aduh. Waduh. Kita run. Jadi 11, 22, 33 diantrekan. Kemudian 84 dia nggak masuk karena dia melebihi batas max yang kita set tadi sebagai 3 ya. 3. 1, 2, 3. Ini 4 ini nggak masuk berarti. Oke, kita analisis. Aku pengen kalian fokus ke sini dulu. Ke sini ya. Jadi ketika kalian bikin program Q, ketika kalian bikin program Q, ketika kalian pertama kali ngisi Q tersebut, itu kita bikin program ini ya. Kita bikin logika. Kalau misalnya nilai frontnya -1 dan rearnya -1, itu dua-duanya kita set jadi 0. Jadi ini nanti berubah. Front sama rearnya berubah jadi 0. Jadi dia nunjuk ke sini sekarang. Front, rear, ya, jadi 0 gitu. Udah nih, udah ya. Mana? Di itu aja deh. Jadi udah keset 0. Kita nanti lari ke sini, ke sini ya. Jadi nilai Q R berarti CAR ya, CAR array buat Q yang kita inisialisasikan tadi. Untuk indeks yang rear 0, indeksnya 0, itu diisi nilai yang kita masukkan. Jadi 11 ini itu bakal masuk sebagai indeks pertama di array struct Q saya yang kita bikin tadi. Jadi ini diisi jadi 11 gitu. 11. Terus dia bakal ngeprint 11 telah diantrekan. 11 telah diantrekan. Nah, sekarang buat yang 22. Yang 22 ya. 22 sama 33. Kita 22 naik ke sini kan. Terus ke sini. Jika nilai frontnya -1 dan rearnya -1, dia bakal eksekusi ini. Tapi kan tadi waktu kita masukin 11, nilai rearnya, nilai front sama rearnya berubah jadi 0 ya. Jadi ini nggak memenuhi logika ini lagi. Nggak memenuhi ini lagi. Jadi perintah yang ada di dalam if-nya ini, dia bakal diabaikan. Dia bakal ke else. Jadi dia bakal ke else, nilai rear-nya Q itu bakal ditambah 1. Jadi kita tambah 1. Ini yang berubah rear-nya aja ya. Jadi front-nya tetap 0, tapi rear-nya
berubah jadi 1. Nah, terus array di dalam queue buat rear yang sekarang, rear-nya kan tadi ditambah di sini nih. Berarti sekarang R1 ya, R1 itu diisi nilai yang kita masukkan. Nilai yang kita masukkan tadi 22, jadi ini 22. Gitu. Terus yang 33 juga sama. Jika nilai rear-nya -1, enggak ya, ini enggak benar. Soalnya rear-nya jadi 1 sekarang. Jadi ini bakal diabaikan. Terus dia langsung ke else. Waktu di else, nilai rear-nya ditambah jadi 1 ya. Yang tadinya 1 sekarang jadi 2. Jadi nilai rear-nya berubah lagi. Waktu kita masukin 33. Ya rear jadi 2 sekarang ini. Di sini ya. Ini 33. Begitu. Nah, kalau udah kita enqueue 44, logika ininya dicek. Karena nilai rear itu udah sama dengan max kurangi 1. Tadi max kita inisialisasikan sebagai 3. 3 kurangi 1, 2 ya. 2, ini 2. Rear-nya nilainya sekarang 2. Maka dia bakal menjalankan perintah printf queue penuh. Kemudian dia akan mengembalikan ke main. Jadi nilai 44-nya ini dia nggak masuk ke dalam queue. Jadi gitu aja buat enqueue. Mana lagi ya? Sekarang the queue. Buat the queue apa ya? Kita the queue dulu dah. Kita the queue sekali. Aku bikin ini aja deh. Display. White display. Q. printf from %d rear %d. Ini Q apa ini from ya gitu ya? Q from sama Q rear. Udah. Jadi sekarang kita ke the queue ya. Kita the queue berapa kali ya? Queue display. Kalau kita the queue lagi. Satu, dua, kita display lagi. Terus kita coba the queue lagi. The QWW. Panjangnya. Oke, sekarang kita ke the queue. Kita jalan berjalan. Jadi ini ya. 11, 22, 33, 44 queue penuh ya. Kemudian kita the queue. 11 telah selesai dilayani. Kita display. Frontnya 1, rearnya apa tuh? Bentar, ini ada yang salah nih. Ini persen dikit ya. Oke, aku mau jelasin the queue. The queue ini agak ribet, jadi tolong diperhatikan ya. Aku pengen kalian fokus ke sini dulu, ke sini. Aduh. Oke, sini cukup lah ya. Ke sini. Ya, jadi kita the queue ini bakal ke sini dulu ya. Dia bakal ngeprint %d telah selesai dilayani untuk array Q yang diwakili indeks front yang saat ini. Jadi front yang sekarang kan 0 nih. Jadi dia bakal ngeprint 11 telah selesai. 11 telah selesai dilayani. Kemudian nilai frontnya itu nanti dia bakal increment 1 nilai. Dia bakal nambah 1 nilai gitu. Jadi 11 telah dilayani gitu kan. Sekarang udah ke print 11 telah dilayani. Ini nanti frontnya bakal berubah jadi 1. Setelah di the queue. Frontnya jadi 1. Frontnya jadi 1. Kemudian jika nilai frontnya itu lebih besar dari rear, kita cek apakah nilai front lebih besar dari rear. Dia nggak benar ya, jadi ini bakal di
bakal diabaikan. Kemudian aku tadi bikin ini fungsi display. Fungsi display itu sebenarnya buat ngecek nilai front sama rear aja. Kalian nggak perlu bikin programnya. Mana sih? Jadi waktu kita dequeue, yang tadinya frontnya 0 sama rearnya 2, sekarang berubah jadi frontnya 1, rearnya 2. Jadi sesuai ya sama output program di sini. Frontnya 1, rearnya 2. Oke. Sekarang kita dequeue lagi, dequeue 2 kali ini. Dequeue 2 kali. 22 telah selesai dilayani. Karena queue frontnya sekarang frontnya 1, berarti dia bakal mencetak 22 telah selesai dilayani. Nilai frontnya sekarang nambah lagi. Yang tadinya 2 sekarang jadi yang tadinya 1 sekarang jadi 2. Front. Gitu. Nah, itu buat dequeue yang 22. Sekarang yang dequeue 33. Buat yang dequeue 33, itu dia bakal ngeprint 33 telah selesai dilayani. Nilai frontnya nambah lagi. Yang tadinya frontnya 2, sekarang frontnya 3. Ini frontnya sekarang 3. Frontnya 3, rearnya 2. Nah, waktu kita dequeue yang 33, itu nilai frontnya sekarang lebih besar dari rear gitu. Karena nilainya lebih besar dari rear, perintah ini dieksekusi. Jadi nilai Q front sama dengan nilai Q rear sama dengan -1. Jadi dua-duanya front sama rear itu nilainya diubah lagi jadi -1 gitu. Ini kita coba printan di sini displaynya. Tuh. Frontnya -1, rearnya -1. Jadi ini disetel ulang ketika nilai frontnya udah lebih besar dari rear. Jadi nanti dua-duanya akan balik ke sini. Front sama rearnya balik ke sini. F dan R gitu aja ya. FR gitu. Dah, buat dequeue gitu kurang lebih. Kemudian buat top sama ini kayaknya nggak perlu lah ya. Aku jelasin secara singkat aja. Yang top dia cuma ngeprint berdasarkan nilai front ya, nilai front. SMT pakai ini logikanya. Aku tadi udah ngasih tahu di stack ya gimana caranya supaya kodenya fancy, kodenya cantik. Ini juga, ini buat yang full. Dan ya segitu aja dari aku MRA. Jadi kita benar-benar butuh kritik dan saran kalian ya buat video materi ini, karena ini pertama kalinya kita mencoba bikin video biar kalian nggak ngeblank banget gitu waktu praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau misalnya ada salah kata atau jelasinnya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.